Hai Rise Generation, sehat selalu ya di setiap tempat kalian masing-masing. Sebelum kita memulai dan menikmati seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, kita mau minta pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah pertolongan dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin ibadah kita sekalian dari awal hingga akhirnya nanti. Dan kiranya kasih Kristus dan sukacita surga hadir di setiap rumah kami masing-masing. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Shalom Rise Generation, rise for Him. Lukas 2 ayat 14 berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh berikan kami kesempatan Tuhan untuk sampai ke penghujung tahun ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya Tuhan. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Engkau yang tilik setiap hati kami, Engkau yang boleh ubahkan hati kami, Engkau yang boleh isi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan ketika kami memuji Engkau, hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk teman-teman, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebab Tuhan hadir di setiap hati kita, di setiap rumah kita, di setiap keluarga kita.
Mari kita terima sukacita dari Tuhan, sukacita surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Gloria in excelsis Deo. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita datang dengan tenang masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau serahkan hati kita supaya sungguh hanya kuasa Tuhan saja yang menaungi kita. Penuhi hati kita dengan hadir-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar. Ku rindu mendengar wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu, dalam kudus-Mu sekarang. Ku mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indah
Shalom Restoration, gimana kabarnya hari ini? Kiranya sukacita surga hadir di setiap rumah teman-teman sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di hari yang indah ini, kami ingin belajar akan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai pikiran dan hati kami, supaya setiap firman-Mu dapat dinyatakan dan kami dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Tuhan pimpin, Tuhan sertai hamba-Mu ini dalam penyampaian firman-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, teman-teman pernah gak sih ditanya, berapa sih outfit lo saat ini? Kamu pakai baju, harganya berapa sih? Hari ini kamu pakai apa? Dan berapa harganya? Nah, misal kalau tadi Koko tanya ke teman-teman sekalian gitu ya, Shalom teman-teman, berapa outfitmu hari ini? Kalian bisa jawab gak kira-kira? Mungkin ada yang bingung gitu ya, pada mikir, ini kenapa sih Koko tanya kayak gitu sih? Jangan-jangan mau ngeremehin aku ini, bajuku mungkin gak semahal apa yang Koko pakai gitu ya. Mungkin ada yang mikir, wah Koko ini sombong, Koko ini mau pamer, atau sok-sokan kaya, bahkan berasa sultan-sultanan gitu ya, seberapa kaya di antara kita, entah kalian ataupun juga Koko gitu ya. Mungkin boleh sambil relax, kalian boleh komen di YouTube ini berapa outfitmu sekarang gitu ya. Gak usah malu-malu, share aja, just for fun, just for relax ya. Nah, dan nextnya teman-teman sekalian, di sisi lain mungkin kita merasa gak nyaman dengan outfit atau harga outfit yang kita pakai. Dengan harga yang begitu, mungkin ada yang murah, ada yang mahal. Kadangkala di sisi lain kebanggaan seseorang ditentukan atau merasa ditentukan oleh pakaian yang harganya mungkin mahal. Ada prestis, ada kebanggaan diri yang bisa dimunculkan dari apa yang kita pakai. Sekalipun teman-teman, prestis yang kita miliki mungkin membuat kita pede, tapi itu bukan berarti segalanya yang bisa kita miliki atau kita bisa tunjukkan ke banyak orang. Teman-teman, ada yang pernah gak sih berpikir bahwa pakaian atau baju yang kita miliki kerap kali membuat kita merasa mewah, tapi orang lain mungkin merasa tidak bicara tentang hal itu? Karena ada pernyataan yang seperti ini teman-teman, nilai materi tidak selalu menjadi penilaian utama terhadap seseorang. Ingat sekali lagi ya, nilai materi tidak selalu menjadi penilaian yang utama pada diri seseorang. Kalian ingat gak sih, kalau misalkan Koko kasih contoh gitu ya, ada satu atau beberapa orang yang nanti akan Koko sebutkan, yang punya outfit yang mungkin gak mahal, tapi dia mungkin bisa dibilang kaya. Yang pertama, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Kalian tentu tahu, gak cuma Facebook. Kalau kalian coba cek di Instagram kalian, ada di bawahnya tulisan from Facebook. Kalau kalian coba lihat WhatsApp kalian, WhatsApp, cek di setting, cek di keterangannya, WhatsApp kalian pun juga di bawahnya ada tulisan from Facebook. Tapi kalau kita lihat penampilan dari si Mark ini, dia cuma pakai kaos yang begitu casualnya, bahkan celananya juga biasa aja. Bukan jas atau bukan setelan yang mahal. Dan gak cuma Mark teman-teman, ada juga satu tokoh artis yang Koko kagumi juga, namanya Keanu Reeves. Mungkin teman-teman pernah nonton banyak sekali film yang dibintangi oleh si Keanu ini ya. Si Keanu ini banyak sekali film yang di istilahnya dia ada di film-film tersebut. Tapi teman-teman pernah nggak melihat berita yang meliput bahwa Keanu Reeves ini nggak pernah malu ketika dia ada di angkutan umum. Bahkan dia mau kasih tempat duduknya untuk orang yang lebih diprioritaskannya. Mungkin ibu-ibu, mungkin orang tua. Bahkan yang menariknya, kalian bisa lihat outfitnya juga. Ternyata nggak mahal-mahal juga, kecuali kalau lagi meranin tokoh di film gitu ya. Tentu pasti busananya begitu mahal. Tapi ketika sehari-hari hidup
dua tokoh ini, Mark Zuckerberg dan juga Keanu Reeves ini, sangat-sangat sederhana. Tapi kok ada satu tokoh lagi yang gak kalah sederhananya teman-teman. Siapa? Ya, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kenapa bisa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Dia yang punya segalanya. Dia punya dunia ini bahkan segala isinya. Tapi Ia mau hadir di dalam kesederhanaan. Mari teman-teman kita buka Lukas 2 ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-12. Kita mau lihat sama-sama begitu sederhananya Yesus Kristus itu mau hadir ke dunia ini. Lukas 2 ayat yang ke-7 dan 12. Lukas 2 ayat 7 berbunyi demikian. Dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kau lanjutkan di ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian tentu tahu kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ia lahir di palungan, di mana palungan bukanlah tempat yang seindah rumah sakit. Di mana palungan itu sangat-sangat sederhana. Gak ada AC, gak ada kipas angin. Apalagi kasur yang begitu empuknya yang mungkin teman-teman hari ini online di kasur kalian. Tapi Tuhan mau hadir ke dunia ini di dalam kesederhanaan. Dia datang di dalam kesederhanaannya sekalipun dia punya segala sesuatu di dunia ini. Punya dunia tapi lahir di palungan. Punya segalanya tapi mau datang untukmu dan untukku di palungan. Teman-teman sekalian, mungkin kita melihat, ya aku tahu kok Tuhan itu datang dalam kesederhanaannya, Tuhan datang lahir di palungan. Tetapi apa selanjutnya? Ternyata gak cuman tentang kesederhanaan teman-teman sekalian. Tuhan hadir ke dunia ini dengan kesederhanaan dan juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Teman-teman bisa lihat di dalam Lukas 2 ada dua perikop yang sangat-sangat jelas. Ada di sana gembala-gembala dan juga kelahiran Yesus yang dihadiri oleh orang-orang penting. Para majus dan juga para gembala. Dan bisa dikatakan lewat teks ini teman-teman banyak orang menolak kedatangannya padahal dia punya segalanya. Tapi ia tetap hadir di palungan untuk menyatakan kabar baik buat semua orang. Bahkan dengan penuh masalah, dengan penuh beban berat, bahkan ada orang-orang yang putus asa. Tuhan hadirkan ketika Tuhan lahir ke dunia ini. Lewat malaikatnya, ia menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus sama seperti di kitab-kitab sebelumnya. Bahkan di sini tercatat teman-teman sekalian di Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Teman-teman sekalian, Tuhan mau mengundang orang-orang yang mungkin tidak layak untuk hadir, merasakan sukacita yang begitu besarnya. Hal yang sederhana, tetapi ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan hadir di palungan. So teman-teman sekalian, hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita mau sama-sama lihat apa yang bisa kita pelajari dari perikop Lukas 2 ini. Teman-teman sekalian, firman Tuhan ingin mengajarkan pada kita sekalian untuk hidup simple. Bukan dengan berapa mahal outfitmu, bukan dengan seberapa mahal
handphone, gadget yang kalian miliki, seberapa banyak harta yang engkau miliki. Ketika Tuhan hadir, segala kekayaannya, Tuhan mau mengosongkan dirinya untuk hadir ke dunia ini. Tuhan mau kita juga hidup di dalam kesederhanaan. Dan tidak hanya sekedar sederhana teman-teman, Tuhan mau kita juga belajar hidup kita punya peran penting secara signifikan sekalipun kita hidup di dalam kesederhanaan. Seorang teolog bernama Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini teman-teman. It is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, seberapa mahal barang yang kita miliki, tetapi apakah kita menikmati apa yang ada di sekitar kita. Dan itulah kebahagiaan. Banyak orang punya harta tetapi Tuhan izinkan tidak menikmatinya. Ada orang yang tidak punya apa-apa, tetapi ia bisa mensyukuri dan menikmati apa yang dimilikinya dengan bahagianya. Koko nggak tahu hari ini teman-teman sekalian sedang bergumul atau sedang dalam permasalahan apa. Sekalipun kita tahu 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Teman-teman sekalian, Koko ingin ajak kita sama-sama ingin berbuat satu tindakan simpel dan satu tindakan yang signifikan. Yaitu coba teman-teman hening sejenak dalam diri kita, tenang sejenak, pikirkan satu nama. Pikirkan satu nama di dalam pikiranmu sekarang. Sekiranya satu orang ini di Natal nanti, kita mau ucapkan Merry Christmas dengan cara yang unik. Bukan sekadar mengucapkan, tetapi mulai dari hari ini, sebelum kita mengucapkan kata Merry Christmas, Koko mau ajak kita berkomitmen, coba doain orang tersebut. Mungkin orang yang kita kasihi, mungkin orang yang menjengkelkan dalam pikiran atau hati kita, atau mungkin orang tua kita, papa, mama kita, atau mungkin saudara kita. Pikirkan satu nama saja. Tindakan sederhana ini hanya satu nama saja teman-teman. Coba pikirkan satu nama, komitmenlah untuk mendoakan satu orang ini. Kita mau sama-sama mencoba hal yang simpel, tapi akan berdampak luar biasa. Kalian siap? Kalian siap untuk mendoakan satu orang ini? Ingat, kita harus berkomitmen untuk mendoakannya dari hal yang sederhana. Mendoakan setiap hari sampai di hari Natal. Ucapkan Merry Christmas. Koko ingin menunggu jawaban kalian yang amazing ketika Natal nanti. Satu nama, doakan orang tersebut. Simple but significant. Dan selanjutnya teman-teman, sebelum kita mulai mendoakannya, Koko mau ajak teman-teman sekalian berdoa di hadapan Tuhan, supaya setiap apa yang telah kita nyatakan dalam hati pikiran kita, dari satu nama itu, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ajarkan aku untuk mendoakannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. So, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan secara sederhana, kita mau berdoa, kita mau minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman sekalian. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu dinyatakan saat ini. Ketika Engkau hadir di dunia ini dalam kesederhanaan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Engkau tidak hanya datang dan hadir di palungan, tetapi ketika Engkau hadir, Engkau juga mengundang banyak orang hadir untuk menjadi saksi dari kelahiran-Mu yang sederhana, tetapi berdampak luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan,
Tuhan menyatakan sukacita surga hadir di dunia ini. Sekalipun di tengah masalah, di tengah beban berat yang kami alami, kami percaya Tuhan hadir saat ini juga dalam pikiran dan hati kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami ingin mendoakan satu orang secara komitmen kami Tuhan. Kami ingin berkomitmen mendoakannya sebelum kami ingin mengucapkan satu pernyataan Merry Christmas kepada orang tersebut Tuhan. Mohon Tuhan pimpin untuk diri kami, untuk kami dapat mendoakannya setiap hari. Kami mau dengan satu ucapan Selamat Natal, Merry Christmas. Ada kisah yang akan kami alami lewat satu hal sederhana ini, lewat satu hal yang kami yakini, yang kami imani akan berdampak. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tuntun sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami dalam kesehatan kami, Tuhan berkati untuk setiap pergumulan studi kami, bahkan Tuhan berkati untuk pekerjaan orang tua kami. Bahkan menjelang masa liburan ini Tuhan berkati untuk setiap keamanan di sekitar kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman ingat kembali satu tindakan sederhana yang signifikan sebelum kita mengucapkan Merry Christmas ke satu orang yang kita komitmen untuk doakan dia. Ingat, satu hal sederhana, satu hal yang signifikan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita sekalian saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, serta cinta kasih Kristus lewat karya kebangkitannya, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati setiap teman-teman di rumah teman-teman sekalian. Dan Tuhan akan menyertai engkau dari hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Shalom Regeneration. Kita mau bersyukur untuk ibadah yang kita laksanakan tadi. Gak kerasa ya, tinggal 2 minggu lagi nih kita mengakhiri tahun 2020. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap ikut komunitas, ikut CG, maupun ikut acara-acara yang diadakan oleh lokal maupun nasional. Nah, minggu depan kita bakal ada acara nih. Acara apa nih Cup? Kita bakal adain acara Natal Remaja Nasional. Oh, kapan nih? Tanggalnya tanggal 26 Desember ya, di YouTube Arise Generation. Oke, teman-teman, diingatin juga jangan lupa persembahan.
Dan jangan lupa saat teduh setiap hari. Oke, bye Ares Generation. Next Generation, Rise for Him.